Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu. Mari kita belajar matematika hari ini ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang gradien pada suatu garis ya. Di sini maksudnya gradien itu kemiringan ya. Jadi, gradien itu adalah bilangan yang menyatakan kecondongan suatu garis yang merupakan perbandingan antara komponen Z dan komponen X. Ya, pada suatu garis yang pastinya. Seperti apa? Mari perhatikan. Baik, di sini Ibu ada 3 contoh ya. Ada 3 persamaan garis ya. Di sini kita akan coba dari persamaan garis tersebut gradiennya berapa. Itu ya. Gradien itu biasanya disimbolkan dengan huruf M ya. M kecil ya. Jadi di sini misalkan contoh yang A. Gradien garis dari persamaan Y sama dengan 2X ditambah 3. Awas, gradien itu terdiri dari komponen Y dan komponen X ya. Berarti untuk mencari gradien dari persamaan Y sama dengan 2X ditambah 3. Gradiennya M sama dengan berapa gradiennya? Awas, yang kalian lihat itu yang di X-nya, angka yang ada di X-nya. Berarti di sini gradiennya berapa? Iya, 2. Benar ya. Untuk contoh yang B, gradien garis ya dari persamaan Y sama dengan negatif X ditambah 1. Maka gradiennya berapa? Kita lihat di X-nya. Awas, di X ini ada negatif ya. Negatif X berarti negatif X itu sama halnya dengan negatif 1X. Satunya kan bisa hilang kan ya, karena 1 dikali X kan X. Maka di sini gradiennya berapa? Negatif 1. Paham sampai di sini? Ya. Kalian cermati dulu ya. Berarti di sini gradien itu jika ada persamaan ya, satu persamaan ya, berarti yang kalian lihat itu adalah yang ada di X-nya, angka yang ada di X-nya. Oke? Untuk contoh yang ketiga atau yang C ya, gradien garis dari persamaan Y sama dengan 1/2X ditambah 6. Berarti berapa gradiennya? M sama dengan ya, yang ada di X-nya ini kan. Berarti 1/2. Seperti itu ya. Paham sampai di sini? Rumus gradien banyak ya. Nanti satu persatu Ibu ajarkan. Oke? Baik, untuk yang selanjutnya yaitu mencari gradien melalui 2 titik. Awas, di sini nanti kita ada 2 rumus ya, melalui 2 titik ya. Kalian perhatikan, harus tahu bedanya di mana. Di sini contohnya jika melalui 2 titik yang salah satu titiknya yaitu 0,0 ya. Contohnya seperti ini. Garis OA melalui titik O itu 0,0 ya. Dan titik A-nya 5,20. Gradiennya adalah berapa? Awas. Di sini melalui 2 titik. Ya, titik O sama titik A. Tetapi salah satu titiknya yaitu 0,0. Nah, jadi rumus yang dipakai seperti ini ya. Awas. Nanti ada 2 soalnya ini ya. M sama dengan Y per X. Awas. Gradien simbolnya dalam matematika M kecil.
ya. Melalui 2 titik, tetapi salah satu titiknya 0,0. Berarti rumusnya Y per X. Seperti itu, ya. Y-nya berapa, Bu? X-nya berapa? Kita lihat, ya. Kita lihat titiknya 5,20. Awas, 5 ini adalah X, ya kan? Sedangkan 20 ini adalah Y. Bisa kita masukkan ke sini. Sama dengan Y-nya berapa? 20. X-nya berapa? 5. Berarti 20 per 5. 20 per 5. Berarti 20 dibagi 5. Berapa? Hasilnya 4. Jadi gradiennya adalah 4. Seperti itu. Awas ya, rumusnya melalui 2 titik. Gradien yang melalui 2 titik. Tetapi salah satu titiknya 0,0. Berarti rumusnya M sama dengan Y per X. Seperti itu. Baik, untuk contoh yang kedua. Masih mencari gradien melalui 2 titik ya. Di sini contoh yang kedua, gradien garis yang melalui titik M. Negatif 7, negatif 6. Ya, awas, X-nya negatif 7, Y-nya negatif 6. Dan titik M 4,1. Nah, di sini berarti X-nya 4, Y-nya 1. Berapa gradiennya? Awas ya rumusnya. Kalau di sini kan titik M dan titik N-nya tidak melalui 0,0 ya. Jadi rumusnya berbeda seperti contoh yang nomor 1 tadi ya. Jadi M sama dengan, awas ini agak susah sedikit ya, Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi dengan X1. Seperti itu ya. Awas, di sini kita cari dulu. X1 berapa, X2 berapa, Y1 berapa, Y2 berapa. Seperti itu ya, baru kita masukkan ke dalam rumus. Kita cari dulu X1. X1-nya berarti dari M dulu kan ya. Dari M berarti X1-nya berapa? Negatif 7. Ini kan X-nya kan X1. Terus ya, Y1. Y1-nya berarti sampingnya kan? Negatif 6. Seperti itu. Lanjut. Sekarang X2. X2-nya berapa? Nah, X2-nya itu berarti yang di titik N. Ini kan? X2-nya berarti 4. Nah, lanjut. Y2-nya berarti berapa sebelahnya? 1. Jika sudah ketemu X1, X2, Y1, Y2, kita masukkan ke dalam rumus. Maka M sama dengan, awas, Y1 kurangi Y2 dikurangi Y1. Y2-nya 1. Kita tulis 1. Ya kan? Dikurangi Y1. Y1-nya berapa? Negatif 6. Kita kurungin dulu, negatif 6. Seperti itu ya. Dibagi X2. X2-nya berapa? 4. Dikurangi X1. X1-nya berapa? Negatif 7. Berarti di sini negatif 7. Kita kurangin, kasih kurung lagi ya. Seperti itu. Sudah? Pahamin dulu ya. Jika sudah, kita hitung. Berarti M sama dengan, awas, 1. Kita tulis. Negatif ketemu negatif.
berarti positif 6. Ya. Ini kan ada negatif sama negatif. Negatif ketemu negatif berarti positif. Dibagi 4. Awas, negatif ketemu negatif lagi berarti positif 7. Seperti itu ya. Baru kita bisa hitung M sama dengan 1 ditambah 6. Berapa? 7 per 4 ditambah 7. Berapa? 11. Seperti itu ya. Paham sampai di sini? Jadi di sini gradiennya 7 per 11. Baik, untuk yang berikutnya yaitu mencari gradien pada persamaan garis lurus ya. Di sini ada contoh besar gradien garis ya dari persamaan 5y dikurangi 3x ditambah 1 sama dengan 0 adalah berapa? Kita cari gradiennya ya. Di sini nanti untuk mencari gradien pada persamaan garis lurus, rumusnya M sama dengan, awas, berbeda seperti contoh yang tadi ya. Negatif A dibagi dengan B. Oke? Seperti itu. Ya. Kita cari dulu. A-nya berapa, B-nya berapa. Ya. Di sini A-nya sama dengan, awas ya, A itu berarti yang ada di sampingnya X. Di sini kan ada di sampingnya X kan ada negatif 3X. Berarti A-nya negatif 3. Dan B-nya berapa? B-nya itu berarti yang di samping Y. Nah, di samping Y itu ada angka 5. 5Y kan, berarti B-nya di 5. Seperti itu ya. Jika sudah ketemu A-nya negatif 3 dan B-nya 5, kita masukkan ke dalam rumus gradien ya. M sama dengan rumus gradien pada persamaan garis lurus. M sama dengan negatif A. Negatif A, awas, negatif tulis dulu dari rumusnya kan. A-nya negatif 3, ya udah kita tulis aja apa adanya, negatif 3. Tuliskan kurungnya ya, karena ada negatif sama negatif. Bu, langsung boleh nggak? Boleh ya, mau langsung positif juga boleh. Kalau yang pintar biasanya langsung ya, cuman Bu Rina kan ngajarinya dari awal aja ya. B-nya berapa di sini? 5, kita tuliskan 5 ya. Ibu ulangin ya. Mencari gradien pada persamaan garis lurus, yaitu M sama dengan negatif A dibagi dengan B. Negatif A-nya berapa? Negatif 3. Nah, kita masukkan negatif A, berarti negatif dalam kurung negatif 3. Per B, B-nya 5, kita masukkan 5. Ya. A-nya didapat dari nilai di depan X, B-nya didapat dari nilai di depan Y. Seperti itu. Baru kita hitung. M sama dengan negatif ketemu negatif. Positif ya, nggak usah ditulis positifnya, langsung 3 per 5. Ya, di sini berarti jawabannya gradiennya 3 per 5. Seperti itu. Paham? Ya. Baik. Di sini Ibu ada contoh yang lain ya. Contoh lain, perhatikan ya. Siapa tahu nanti jika penilaian akhir semester 1 ada soal seperti ini ya. Gradien garis 6x dikurangi 5y sama dengan 30. Nah, kita cari ya. Bagaimana Bu caranya? Kalian perhatikan. 6x dikurangi 5y
sama dengan 30. Ya, awas. Kita taruh Y-nya sendiri. Ya. Berarti di sini sama dengan kita tulis dulu ya. Y-nya ini kan. Nah, berarti Y ini ada negatif 5. Nah, negatif 5Y. Berarti kita tulis di ruas kiri negatif 5Y. Ya. Negatif 5Y di sebelah kiri, di ruas kiri. Nah, yang di ruas kanan berarti sisanya selain Y. Ya, berarti ada 6X. Awas, di sini 6X nilainya positif di ruas kiri. Kalau di ruas kiri positif, pindah ke ruas kanan jadi negatif. Negatif 6X. Ya. Terus ada angka lagi yang belum ikut. 30 positif. Nah, kita akan tuliskan di ruas kanan. Dari ruas kanan positif pindah ke ruas kanan masih tetap positif. Awas. Di sini cara pindah ruas jangan sampai bingung ya. Kalau di ruas kiri positif pindah ke ruas kanan negatif. Misalkan lagi yang lain di ruas kiri negatif pindah ke ruas kanan jadi positif ya. Di ruas kiri pembagian, di ruas kanan jadi perkalian. Seperti itu. Ya. Atau sebaliknya di ruas kiri perkalian pindah ke ruas kanan jadi pembagian. Oke? Batasnya itu adalah sama dengan ini, ya. Jika sudah seperti ini, diapakan? Diapain? Nah, Y-nya kita tulis, ya. Y sama dengan, awas, negatif 5Y, berarti negatif 5 dikali Y. Perkalian kan? Di ruas kiri. Pindah ke ruas kanan, nanti jadi pembagian. Berarti semuanya dibagi negatif 5. Seperti itu ya. Jadi negatif 6X per 5. Ya. Ditambah 30 per, awas, 5-nya itu positif apa negatif? Nah ya, kalian perhatikan jangan sampai salah. Masih negatif. Ya, seperti itu. Oke? Bu, kok bisa negatif bukannya pindah ruas? Nah, ini kan negatif ini punyanya 5 sama punyanya Y, ya kan? Aturannya Y-nya kan negatif. Nah, karena Bu Rina mau menghilangkan negatif ini, berarti negatifnya ikutnya yang negatif 5-nya. Ya, utuh gitu. Paham? Biar Y-nya nilainya nggak negatif, biar Y-nya positif. Berarti negatifnya ini kita cantolkan saja yang di angka 5-nya. Seperti itu. Ibu ulangi ya. Negatif 5Y sama dengan negatif 6X ditambah 30. Maka Y-nya sama dengan negatif 5-nya kita pakai buat pembagian di ruas kanan ya. Negatif 6X per negatif 5 ditambah 30 per negatif 5. Pembagian itu bisa per, bisa titik 2 ya. Maka Y-nya sama dengan, awas di sini agak susah ya. Di sini ada negatif sama negatif, kita hilangkan negatifnya. 6 per 5X. Ya kan negatifnya hilang. Lanjut. Awas. Ditambah 30 dibagi negatif 5. Pembagian ada negatifnya, berarti hasilnya negatif. Negatif berapa? 30 bagi 5. 6. Benar ya. Maka Y-nya sama dengan, belum selesai ini ya. 6 per 5X positif ketemu negatif. Nah, negatif 6. Sudah ditemukan Y sama dengan 6 per 5X dikurangi 6. Nah,
Seperti contoh tadi yang pertama kali Ibu ajarkan. Nah, jadi di sini kalian bisa cari. Bentuknya sudah Y-nya sendiri. Y-nya tidak ada angkanya lagi. Berarti kita bisa cari gradiennya. M sama dengan berapa gradiennya? Awas. Seperti contoh yang pertama tadi. Berapa? 6 per 5. Di sini kan kata kuncinya. Ya. 6 per 5. Bisa? Jadi jika ada soal semacam ini, ya, Y-nya itu masih ada angkanya, berarti kita hilangkan dulu angkanya yang ada di Y-nya. Caranya seperti tadi. Oke? Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian semua paham ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.